Begitu juga dengan perempuan, jangan sekali-kali merasa lebih cerdas dari suami. Lesa ini kuali ngerasa oleh awake pinter, ngerasa oleh awake cerdas, bojone kalah pinter, lebih bijak dia daripada suaminya. Makanya sekarang kan ada emansipasi wanita. Nah, wanita tidak boleh ketinggalan zaman. Wanita sekarang adalah wanita karir. Akhirnya adalah apa karir? Bojone dipek wong. Lihat coba wanita karir yang rumah tangganya sehat tuh mana? Ya, kalau ada wanita karir rumah tangganya sehat, mana? Mana ada? Ada. Orang no rumah tangganya baik-baik saja tanpa ada problem, tidak ada. Kalau no, saya belum pernah lihat wanita karir. Lah kalau seorang istri yang pekerjaannya ngajar, ya ngajar itu wanita karir, terus ngajar itu pengabdian, mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada anak bangsa. Istri saya wanita karir, kok iya? Kok bisa? Ya, istri saya guru, ya balel mulai balel meneh berarti. Dosen, guru itu wanita karir itu. Wanita karir itu dimaksud orang yang bekerja di struktural pemerintahan, yang dia memiliki jabatan, yang pada akhirnya dia mengabaikan kepentingan suami. Saya mau tahu satu saja orang, ayo uji reputasikan, saya lebih percaya Allah dan Nabi Muhammad daripada ucapan atau bualan mereka. Tidak bisa itu, keluar dari kodrat ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Leka bojone sing gak kenah, yo anake sing gak kenah. Sunatullah itu, gak bisa itu. Orang menghalangi gak bisa. Mereka rumah tangganya berantakan, suaminya selingkuh. Sunatullah, ketentuan kepastian Allah ini. Jadi tidak ada yang namanya kebaikan di dalam kepemimpinan yang dipimpin oleh perempuan. Tak bisa, perempuan nggak bisa memimpin, tak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi. Sayyidina al-Imam Abdullah bin Abi al-Haddad, beliau mengutip daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau menyampaikan an-nadhartu syahmun, an-nadhartu syahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan adalah salah satu anak panah beracun yang dimiliki oleh iblis apabila kita salah menggunakannya. Jadi sedikit mengulang kaji dari apa yang kita sampaikan di minggu yang lalu. Ketika kita melihat perempuan yang bukan muhrimnya, atau sebaliknya perempuan melihat laki-laki yang bukan muhrimnya dengan pandangan syahwat, maka iblis telah melemparkan anak panah beracun dan langsung menusuk kepada hati seseorang. Akhirnya hati tersebut menjadi keracunan. Sebagaimana fisik, jika keracunan, tentunya fisik tersebut akan lemah tak berdaya. Fisik kalau sudah keracunan mungkin akan muntah, bahkan bisa mati.
Begitu juga dengan pandangan kita kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ketika kita melihatnya, iblis meluncurkan anak panah, maka hati tersebut akan sakit. Jika hati tersebut sakit, tentunya yang dimaksud di sini adalah mengabaikan segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah. Sampai dikatakan wala taqrabuz zina innahu fahishatan wa sa'as sabila. Jangan sesekali kita mendekati perzinahan, mendekati saja jangan. Apalagi kok sampai melakukan. Dan di dalam seseorang yang berzina, itu tidak mungkin seseorang itu langsung melakukan zina. Sulit. Orang jika melakukan perzinahan itu ada tahapan. Yang pertama adalah tentunya adalah nazar, melihat. Lihat dulu. Lihat. Setelah lihat, maka mulai hatinya keracunan. Dia ingin meningkatkan apa yang telah dia nikmati. Berikutnya dengan birrisalah, kirim-kiriman surat. Atau zaman sekarang kalau di Instagram direct message, DM, mulai WhatsApp, Messenger dan lain sebagainya. Mulai risalah, kirim-kiriman surat. Setelah itu apa? Berbicara. Tidak mungkin orang yang baik-baik ya. Ini bukan orang yang memang perangai yang enggak bisa ditoleransi. Bukan perangai preman. Kalau preman atau orang-orang yang kufar enggak ngerti akhlak ya kayak hewan, ketemu zina, hewan. Kita berbicara sebagaimana manusia secara normatif, secara normalnya. Lihat dulu. Setelah lihat, kirim-kiriman surat. Setelah itu janjian, al-liqa, bertemu. Ketika bertemu mulai janjian ya. Setelah janjian merencanakan sesuatu untuk memuaskan sahabat masing-masing. Jadi nggak mungkin orang baik-baik itu ketemu langsung zina, nggak mungkin, impossible. Nah, ini asal muasal perzinahan itu dari mata. Sudah melihat wajahnya cocok, sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan hasratnya, mulai cari informasi. Nomor handphonenya, mungkin akun medsosnya. Tentu akhirnya mau tidak mau akan bertemu dan akan melakukan zina. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Apa itu yang menjaga mata kita? Untuknya agar mata kita menjadi mata yang mulia, mata yang benar-benar kita persiapkan untuk melihat wajah Nabi Muhammad, untuk melihat zat Allah, maka sucikan mata kita. Persiapkan kedua mata kita untuk melihat Allah bitajali. Allah itu akan bitajali. Allah itu akan keluar zatnya. Allah itu akan menampakkan wujudnya. Allah akan menampakkan wujudnya, dan itu adalah paling tingginya kenikmatan. Kenikmatan surga apapun tidak sebanding dengan melihat Allah. Mana mungkin jika mata kita kotor, mata kita jarang untuk menangis di malam hari, jarang melihat Al-Quran, atau bahkan justru melihat maksiat, melihat yang dilarang oleh Allah. Mana mungkin mata kita diizinkan melihat Allah. Dan di antara kenikmatan melihat Allah adalah melihat Nabi Muhammad SAW, bertemu dengan Rasulullah, melihat wajah Nabi Muhammad.
Untuknya persiapkan mata kita mulai sekarang. Mata kita benar-benar persiapkan, sucikan mata kita untuk nantinya melihat Allah dan melihat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penjagaan mata ini penting. Dan yang paling bisa menjaga mata yaitu dengan menikah. Orang kalau sudah menikah, maka syahwat tersebut akan tersalurkan, maka dia bisa mengendalikan nafsunya, dan setelah itu dia akan mulai melatih kesabarannya. Maka dikatakan sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang bisa sabar dengan perempuan, menunaikan hak-hak mereka, memberikan nafkah kepada mereka. Ini merupakan satu bentuk pahala. Jangan dikira kita menafkahi istri tidak ada pahalanya. Ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mencari nafkah dengan cara yang halal untuk menafkahi istri, tentunya kita menanamkan bibit-bibit yang baik kepada istri. Kita makan dari makanan yang halal, buah dihalalkan oleh Allah. Begitu juga dengan cara membelinya harus dengan cara yang halal. Apa yang dimaksud? Cara mencari uangnya dengan cara yang halal. Dan ditambahkan lagi, bagaimana lebih halal lagi, adakan ijab qabul ketika jual beli. Jual beli di babul ba', ya. Di kitab selanjutnya yang akan kita bahas di dalam kitabnya Busrul Karim, atau nanti di bab Taqridatus Sadidah, itu kita akan definisikan di masalah bab cara jual beli. Apa itu jual beli secara lughatan, secara syara'an, bagaimana rukunnya jual beli, bagaimana transaksi jual beli ketika tidak berjumpa dengan barangnya, atau bagaimana menjadi barang ganda. Itu nanti kita nggak akan berpanjang-panjang bagaimana mendefinisikan dengan mendalam apa itu jual beli. Walhasil, ketika seseorang melaksanakan jual beli ini harus menggunakan transaksi yang telah ditentukan oleh Allah. Maka jual beli tersebut menjadi sah, makanan tersebut menjadi berkah. Akhirnya makanan tersebut kita bawa pulang, kita makan, kita mungkin belanja di supermarket, belanja di pasar, beli daging, beli sayuran, beli bahan-bahan makanan, kita makan, istri kita makan. Apa yang kita makan akan menjadi, bagi yang laki-laki akan menjadi sperma, cikal bakal anak kita, sperma. Kalau sudah kita salah mencari nafkah, salah memasukkan makanan ke dalam perut, sperma kita terbuat dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, kita berarti sudah memiliki bibit yang tidak baik. Mana mungkin kita akan memiliki anak yang soleh jika cikal bakalnya dari zat, dari makanan, dari bibit yang tidak diridhoi oleh Allah. Tidak mungkin. Dan tidak perlu kita khawatir masa depan anak kita, akhlak anak kita, bagaimana jodoh anak kita. Nggak perlu khawatir jika kita sudah menjaga cara menafkahi, sudah menjaga bagaimana cara mencari, maka tidak ada satupun yang harus kita khawatirkan. Insya Allah Allah akan menepati janjinya. Untuknya kita benar-benar memohon kepada Allah. Di dalam doa kan sering kita baca ya Allah. Di dalam doanya wirid Al-Imam Nawawi, ya Allah, luaskan rezekiku. Apabila di langit turunkanlah, apabila di bawah bumi maka keluarkanlah, apabila jauh maka dekatkanlah, apabila sedikit maka luaskanlah, apabila haram halalkanlah ya Allah. Apabila rezeki tersebut haram cara kita mencari, maupun zat yang kadang kita tidak bisa menguasai diri, mohon kau halalkan ya Allah.
Ini penting doa tersebut, karena bibit yang akan kita tanam adalah bibit nantinya yang akan kita rasakan. Kita tanam pohonnya pohon yang tandus, pohon di tanah yang tandus, sulit. Maknanya apa? Yaitu adalah istri. Makanya ketika kita mencari istri yang subur, bukan yang subur itu yang bisa cepat hamil, tidak. Yang subur itu maknanya istri dari turunan orang yang baik, istri dari akhlaknya yang baik, yang agamanya baik, dari golongan orang yang baik pula. Jadi ketika kita menikah, itu bukan menikah dengan si anak, salah. Yang penting saya nikah dengan anaknya, nggak urusan sama mertuanya, nggak urusan kepada ayah dan ibunya, nggak mungkin. Ketika kita menikah, itu pernikahan dua keluarga, pasti muamalah, pasti bersosialisasi antara orang tua kita dengan orang tua istri, itu pasti akan terjadi. Nah, carilah tempat yang subur. Seperti ketika kita mencari rumah, jangan kita cari rumah di samping tong sampah, tempat pembuangan sampah. Begitu juga ketika kita mencari istri dari tempat, jangan dari tempat sampah. Begitu juga ketika seorang istri menerima suami, juga jangan dari tempat sampah pula. Maknanya adalah ketika kita mencari calon ibu dari anak-anak kita, atau mencari calon ayah dari anak-anak kita, cari dari tempat yang baik. Lihat tanahnya baik, subur, indah, tidak diragukan sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sana. Ini harus kita pertimbangkan betul, karena kaitannya sampai nanti di akhirat. Orang tua kita telah berhasil memilih ibu yang baik, memilih ayah yang baik. Buktinya apa? Kita bisa hadir di tempat ini. Ini kalau orang tua kita nggak baik, ibu kita nggak baik, mana mungkin Allah akan izinkan kita duduk di majelisnya Nabi Muhammad? Nggak mungkin. Allah izinkan kita menimba ilmunya Rasulullah. Allah izinkan kita untuk berdakwah. Allah izinkan kita masuk ke rumahnya. Allah izinkan kita untuk bertemu dengannya, yaitu sholat. Ini semua kaitannya adalah kepada orang tua. Jangan anggap remeh orang tua kita, jangan anggap kecil orang tua kita, dan jangan mengentengkan orang tua kita. Kita bisa taat, kita bisa soleh, kita bisa berbuat baik, itu asal muasal dari orang tua kita, bukan dari diri kita seutuhnya. Maka carilah laki-laki karena agamanya, bukan karena ketampanannya. Carilah perempuan bukan karena kecantikannya, tetapi karena solehnya. Maka jika kita menikah, setelah itu mengarungi sebuah pernikahan rumah tangga, bahtera rumah tangga, maka kita akan bertemu dengan sesuatu yang kadang kita tidak akan pernah ingin itu terjadi. Cekcok pasti, ketidakcocokan pasti, perseberangan pendapat tentu. Jangankan kepada orang lain, perempuan itu kan orang lain, anaknya orang lain, hidupnya orang lain, dibesarkan orang lain. Kita sama saudara kandung aja kadang nggak cocok kok. Saudara kandung, satu ayah, satu ibu, nggak cocok kadang-kadang, nggak pas, nggak sepemikiran, nggak setuju dengan ucapannya, nggak setuju dengan cara berpikirnya, apalagi dengan orang lain, istri atau suami. Nah, ini harus benar-benar kita pertimbangkan, jangan sampai kita salah memilih calon istri atau calon suami. Lihat dulu, itu lihat tanahnya bagus, sudah betul tanahnya bagus, asal usulnya. Anak putune sopo ini, cucunya siapa, turunane sinten nih tiang ini, tanah itu. Setelah itu lihat tumbuhannya, orang tua, saudaranya, iparnya, itu penting.
Lihat, iki kawin mbek sapa iki? Mbak Yuni iki kawin mbek sapa? Mas iki kawin mbek sapa? Lihat. Tumbuh. Oh iya, duwe anak sing benar. Oh iya. Bagus, lanjut. Setelah itu kita tawakal 'ala Allah. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik daripada laki-laki yang benar-benar bisa menjaga dan bersabar atas segala sesuatu yang tidak mencocoki perempuan. Wong wedok sak donya iku padha kabeh. Wong wedok sak donya iku padha kabeh. Mbok ganti bojo iki, mbok ganti ping 1000 yo siku wong wedok. Tidak bisa. Perempuan itu adalah makhluk Allah yang kita tidak bisa mengandalkannya secara fisik maupun secara pemikiran. Lek memang wong wedok itu bisa berpikir benar dan bisa bertindak benar, Nabi itu juga nanti akan ada perempuan. Kenapa Nabi itu tidak ada yang perempuan? Karena memang Allah ciptakan lemah fisiknya, Allah ciptakan lemah daripada pemikirannya, Allah hanya sediakan perasaannya yang sangat tajam sekali. Untuknya kita, jika ada perempuan yang salah berpikir, salah di dalam bertindak, sebaiknya jangan kita marah, tapi diarahkan, sabar, harus sabar. Bojo kok. Suami itu pasti murabinya siapa? Murabinya sang istri. Ojo salah kowe tuturi pisan pindho ora kenek. Balik nang wong tuwamu ya. Ana lha apa kaya ngono iki? Kowe ya ndak perlu kayak gitu ya. Ini laki-laki yang kayak begitu tuh konyol sekali ya. Ayo perempuan wedok ya wis iku. Nah, begitu juga dengan perempuan, jangan sekali-kali merasa lebih cerdas dari suami. Lha saiki kuali ngerasa lek awake pinter, ngerasa lek awake cerdas, bojone kalah pinter, lebih bijak dia daripada suaminya. Makanya sekarang kan ada emansipasi wanita. Nah, wanita tidak boleh ketinggalan zaman. Wanita sekarang adalah wanita karir. Akhirnya adalah apa karir? Bojone dipek wong. Lihat, coba wanita karir yang rumah tangganya sehat tuh mana? Ya, kalau ada wanita karir rumah tangganya sehat, mana? Mana ada? Ada. Orang no rumah tangganya baik-baik saja tanpa ada problem, tidak ada. Kalau no, saya belum pernah lihat wanita karir. Lah kalau seorang istri yang pekerjaannya ngajar, ya ngajar itu wanita karir terus. Ngajar itu pengabdian, mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada anak bangsa. Istri saya wanita karir. Loh, kok iya? Kok bisa? Ya, istri saya guru. Ya balel oleh balel meneh berarti. Dosen, guru itu wanita karir itu. Wanita karir itu maksud orang yang bekerja di struktural pemerintahan, yang dia memiliki jabatan yang pada akhirnya dia mengabaikan kepentingan suami. Saya mau tahu satu saja orang, ayo uji reputasikan, saya lebih percaya Allah dan Nabi Muhammad daripada ucapan atau bualan mereka. Tidak bisa itu keluar dari kodrat ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lek bojone sing gak kena yo anake sing gak kena. Sunatullah itu nggak bisa itu. Orang menghalangi nggak bisa. Lek rumah tangganya berantakan, suaminya selingkuh. Sunatullah, ketentuan kepastian Allah ini. Jadi tidak ada yang namanya
kebaikan di dalam kepemimpinan yang dipimpin oleh perempuan. Tak bisa, perempuan nggak bisa memimpin, tak bisa. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki itu pasti menjadi pemimpin di atasnya, tidak bisa. Rumah tangga kalau sudah dipimpin perempuan, bubar Pak. Makanya kita jadi laki-laki juga jangan jadi cemen. Pernah diceritakan Nabiullah Sulaiman memiliki burung yang namanya burung hudhud. Lek cara kene kok burung Garuda. Burung Garuda ya burung hudhud. Ya, ilmu gathuk iki ditok-tokno dhewe. Oh, burung Garuda ternyata itu burung hudhud yang dimiliki Nabi Sulaiman. Ini ilmu gathuk iki, modalile memang dia gak ngerti. Wis susun udan. Burung hudhud ini memiliki mata yang sangat tajam yang bisa melihat dan bisa diajak komunikasi oleh Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Sulaiman ini pernah memerintahkan burung hudhud untuk melihat pasukan yang akan diajak berperang karena kezalimannya. Lihat burung hudhud, lihat kawasan tersebut, berapa jumlah laki-laki yang kuat, laki-lakinya berapa orang sekeliling oleh burung hudhud ini. Jalan mana-mana, kembali. Gimana? Enggak ada satupun laki-laki di penduduk tersebut. Semuanya perempuan. Gharib, aneh. Ini ajaib ini. Ya. Aneh. Ajaib. Ya wis, sediakan peperangan. Begitu pasukannya Nabiullah Sulaiman itu mulai digelar, ternyata laki-lakinya banyak sekali. Kaget, panggil burung hudhud. Kenapa engkau berbohong kepadamu? Kenapa engkau berbohong kepadamu? Apa sebab engkau berbohong? Aku tidak berbohong. Lah itu bukannya laki-laki? Ya, dia fisiknya laki-laki, cuman bencong kabeh. Loh, apa maksudmu? Mereka itu laki-laki tapi dipimpin oleh perempuan. Paham? Jadi menentukan sesuatu, saya tak kondo bojoku dhisik, iki wedok itu lanang. Apa itu? Apa lapo-lapo? Sebentar ya, saya tak izin istri saya. Apa iki wong lanang iki bencong iki. Wong lanang itu tidak boleh dipimpin oleh istri, dan istri yang dikutuk oleh Allah yang bisa menekukkan lutut suaminya. Ojo bangga loh di wong wedok. Lek bojoku kawani mbek aku. Aku wis kadung mencurang, wis gak wani metu to omah. Aku wis kadung ngono tok wae, wis gak wani gak iso turu bojoku. Ora wani mbek aku. Ya wong wedok koyo ngene iki kok bangga. Ya ada perempuan yang seperti ini kok bangga. Anda telah bangga atas kutukan Allah yang tersematkan kepada perempuan yang seperti itu. Saelek-elek wong wedok itu, sejelek-jeleknya perempuan yang bisa membuat suaminya bertekuk lutut kepadanya, dan sebaik-baik perempuan yang menjadikan suami layaknya seperti singa. Bojo itu dadekno koyo macan itu yang mlaku kalem. Macan itu lek mlaku kalem, lek turu yo kalem, tapi diwedeni. Aja kaya kirik, ngerti kirik wae. Kaya ngapunten kaya asu. Wong lanang aja kaya asu, dadi yo macan. Asu iku masih jenggunge buwanter. Karena wong wedi, sawati watu to, Bang. Wong lanang niku ngono, gak usah kakek ngomong. Kita menjadi wibawa dan menjadi ditakuti itu bukan kita berbicara lantang dan keras, tidak. Salah. Kita menjadi orang yang ditakuti, berwibawa, dicintai, bahkan orang bisa nurut dengan kita, keluarga bisa nurut dengan kita. Itu bukan karena teriakan kita yang keras, bukan suara kita yang nyaring, tetapi karena kewibawaan. Macan ngono. Wah, bengak ngono, ono macan koyo ngene kok. Ka ono kalem macan. Mlaku ditoto, delok. Melaku ditoto macan, pelan, nek turun enak.
senyap. Mun. Hati wong lanang ya kayak macan, cok bengok. Dan penting juga kita sebagai laki-laki jangan sekali-kali curhat kepada keluarga, baik itu anak, baik itu istri, masalah kesulitan mencari rezeki. Paham? Pikirkan, catat baik-baik. Kita kalau sudah menjadi kepala rumah tangga, jangan menceritakan kesusahan di luar masuk ke dalam. Ini yang mencontohkan Rasulullah. Nabi Muhammad itu panglima perang, menghadapi musuh, angkat senjata, bertemu, fight, berhadap-hadapan dengan orang-orang kafir, angkat senjata, mubarozah, lawan satu, musuh satu, pedang diangkat, dicaci maki, tapi tidak sekalipun Rasulullah berkeluh kesah atas kesulitan yang beliau alami di luar rumah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan jangan berharap kepada keluarga. Terus saya mau cerita nih, aku ini susah kok boleh rezeki. Susahnya saya itu mencari rezeki, sulitnya. Terus keluarga akan mengapresiasi? Tidak akan. Tidak akan. Keluarga itu tahu. Anak istri itu tahu betapa susahnya seorang bapak mencari rezeki. Tahu, gak usah cerita nih. Nggak perlu kita cerita. Saya tuh ngadepi orang ini, nggak perlu. Justru malah nggak dihargai. Kepala rumah tangga yang seperti itu menang, hanya meneteskan air mata. Udah katakan meneteskan air mata, diem, menang. Gak perlu nyanyi, gak perlu. Kemudian bojo geremengi, ora penting itu. Ini banyak keluh kesah terjadi percecokan di rumah tangga itu karena kepala rumah tangganya sering wadul lebih bojone. Enggak lewis bojone gak kuat ngomong be anake. Wis biasa kok ngono, ruwet-ruwet rumah tangga. Makanya kita jangan seperti itu. Jangan berkeluh kesah kesulitan kita. Oh dewi, minta pertolongan kepada Allah, teteskan air mata di atas sejadah, puas-puaskan tangisan kita kepada ziarah makam walinya Allah, ziarah kita kepada makam walinya Allah, berdoa kita kepada Allah. Ojo curhat dengan manusia. Boleh kita curhat kepada manusia, boleh. Seorang guru kita, orang yang dekat kepada Allah, orang yang punya kedudukan di hadapan Allah, curhat kepada mereka, boleh. Tapi jangan curhat kepada anak dan istri kita. Enggak akan menyelesaikan masalah kita. Enggak akan mendukung kita, tidak akan. Justru istri kita, justru anak kita tambah tidak simpatik kepada kita. Semakin kita bisa menyimpan kesulitan-kesulitan kita di luar, maka Allah akan berikan cinta itu tumbuh di dalam anak dan istri kita. Tapi lewis umbar, makanya jangan jadi anjing, jadi macan. Macan boleh lesu, ngerentok. Makanya ojo bugah macan. Ono pariane ya, ojo bugah macan lesu, ya. Ojo nang ini macan lesu. Harus ngerti bapaknya meneng. Ojo garai cakar kowe. Tapi kalau anak yang anaknya akalnya sehat, ngerti bapaknya iki macan, orang-orang nyedak meneng, justru malah nyedai, diajak dihibur orang tuanya seperti itu. Nah, tapi kalau sudah kita masuk rumah mencurang, berelasi kayak gini, nggak simpatik. Keluarga itu nggak simpatik dengan laki-laki yang seperti itu. Ya, jangan kita membawa kesusahan masuk ke dalam rumah. Faliyadzubillah min dzalik. Biar susah tinggal di luar. Masuk rumah hada baiti jannati. Rumahku adalah surga. Orang itu susah di luar, anggap itu neraka. Masuk ke dalam rumah, ini adalah surga. Dari neraka masuk ke surga tentunya akan bahagia.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seorang istri pun juga demikian, mempersiapkan. Pikirkan suami saya di luar mencari rezeki itu neraka. Bukan neraka, wilayah neraka, tidak. Wilayah sulit, sumpek, luar biasa. Makanya tugasnya istri ketika laki-laki suaminya tuh masuk dengan sudah berdandan cantik, ditunggu di depan lawa, di depan pintu ya. Enteni ngarep lawa. Oh seneng bojo, siap norotine, siap nang kopi. Assalamualaikum. Bagaimana kehidupan Rasulullah menyambut sang istri? Bagaimana Rasulullah disambut oleh istrinya, dan bagaimana sang istri menyambut Rasulullah? Romantis Nabi Muhammad. Luar biasa Rasulullah. Assalamualaikum dengan suara yang lembut. Tidak pernah kelihatan Nabi Muhammad itu masuk rumah dalam keadaan merengut, nggak pernah. Satu pun sejarah menceritakan Rasulullah masuk rumah dalam keadaan merengut, tidak pernah. Makanya barokah, harum namanya, dikenang sepanjang masa. Hebat kalau kita mau bisa menerima yang seperti itu. Rumah bukan untuk tempat keluh kesah. Surga, rumah itu adalah surga, tempat kita bersenang-senang, berbahagia. Jangan membahas aibnya orang. Rumah itu surga. Surga itu terbebas dari maksiat. Jangan buka aibnya orang di dalam rumah. Gak usah menceritakan aibnya orang, gak usah, sudah. Surga tempatnya berbahagia, bersenda gurau, bertemu keluarga tercinta. Wis gak kuat apa ghibah, metu dhisik teko omah sampean. Cangkem wis gak kuat ya, lambene wis gak kuat. Wong wedok enjing ngono. Lek gak ghibah, lek gak ngrasani jedir lambene. Gak iso. Mudah-mudahan perempuan-perempuan kita nggak semacam seperti itu. Gak kuat wis, wong wedok wis wong wedok. Wis. Gak kuat. Pemeneh teko, tamune teko mbek gawe lipstik sing kewandel, hati-hati kowe. Wis ana tamu teko mbek lipstike kewandel. Tunggoni bojomu. Aja tinggal. Mesti kowe lambe dobel repot ini. Tak titeni pancen tenan kok. Wis ana tamu nggih lipstike kewandel, wedake mener-mener mlebu jero omah. Wis to. Ini penelitian saya ya, nggak tahu nih penelitian sampean mungkin siji. Tapi saya lihat mungkin di sohib yang lain, teman-teman yang lain ya podo kabeh, tak cek loh. Ono gak tamune mak anem sing model kowe ngene ono gak? Iya, podo ae kowe. Gak temune Malang, gak tau Surabaya. Temune Jakarta, itu podo kabeh. Tapi lek sing teko gawe kudung sederhana. Assalamualaikum nang nggo Quran. Wah, seneng ya. Mudah-mudahan wong iki krungu sing ngrungokno iki bisa. Kowe rasa rasan-rasan ora usah njero. Barokahnya itu yang diambil oleh Allah, barokahnya rezeki, barokah kebahagiaan akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil penting sekali kita semuanya untuk melihat kehidupan Rasulullah, kita implementasikan, kita terapkan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari. Aman rumah tangga kita, aman, selamat, sejahtera, bahagia rumah tangga kita. Rasulullah nggak pernah marah, Rasulullah nggak pernah curhat, hanya menangis. Terus menangis, bojone ngerti, sebagaimana Sayyidina Khadijah Al-Kubra. Rasulullah menangis. Kenapa engkau? Dipaksa baru berbicara. Jadi Rasulullah gak tahu mlebu jero omah langsung wadon, ora ono kaya ngene iku, untuk wong lanang iku. Jadi singa, jangan jadi anjing, ya. Jadi kalau kita punya sifat anjing, buang jadi singa mulai hari ini, mulai malam ini, jadi singa, menang. Ono masalah menang. Pengen luwih parah maneh, curhat lewat status. Istri saya dulu tidak begini. Lah apa? Wong wedok yang ngono, suami saya dulu tidak begini. Curhat ke Facebook, lapo gak ngerti, zaman-zaman akhir zaman, alamatus saah, hari kiamat itu.
Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi ekonomi kita, rumah tangga kita. Segala sesuatu keburukan kita diberikan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan segala kesedihan kita diganti dengan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa'lam man wasidna hibban sultan fil alamin. Al-Fatiha. Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Wa maghdubi 'alaihim